Perkenalkan, nama Ulun Nanda Wardani dan disebut Ulun dengan Bapak. Oke, langsung saja di sini Ulun bertakun, apa hukum mengqada salat dan apa hukum mengupahakan salat? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari adik tentang bagaimana hukum Mengqada salat. Ada hukum asalnya sholat itu adalah wajib ditunaikan bagi seorang muslim dengan syarat-syarat akal, balik, mukallaf, tapi hukum itu adalah hukum fardu. Tapi ada hukum wadi. Nah, hukum wadi ini adalah hukum yang menjelaskan tata cara pelaksanaan salat tersebut. Nah, bagaimana hukum wadinya? Itu ada syarat sah salat, ada yang membatalkan salat, ada yang dan yang lain-lain. Nah, salah satunya syarat wajibnya salat. Nah, syarat wajibnya salatnya di antaranya kita sebelum membahas hukum qada ya, Dek. Nah, ketika membahas hukum qadaan sholat, kita biasa sholat ya, sholat fardhu maghrib salat rakaat adaan lillahi ta'ala. Adaan itu artinya tunai karena Allah. Jadi bagaimana ketika ada orang sholat tapi nawaitunya adalah sholat fardhu maghrib salat rakaat adaan lillahi ta'ala. Nah, hukum menjelaskan tentang hukum qada kita lihat pada pasal 1. Orang yang di awal itu sholatnya itu memang tidak ada niat untuk sholat apa, karena sholat itu biasanya di awal waktu kan, tetapi ketika dalam pekerjaan yang sibuk luar biasa, di akhir waktu dia baru ingat sholat di akhir waktu. Maka ketika di akhir waktu dia lewat waktu sholatnya, maka otomatis dia mengqadaan sholat, melaksanakan sholat di akhir waktunya, sudah habis waktu sholat, lalu dilaksanakanlah sholat isya. Ini contoh ya, sholat maghrib dia di akhir waktu. Tetapi ketika masuk ke waktu isya karena kesibukan pekerjaan misalnya, karena kesibukan pekerjaan, lupa dia harus sholat maghribnya. Tapi ketika masuk waktu isya, habislah sholat maghribnya, waktu sholat maghribnya, karena di akhir waktu kan, maka dia harus melaksanakan sholat isya, lalu disanakan, lalu berikutnya ditunaikan sholat maghrib dengan niat qadaan. Pengertian qadaan itu adalah menunaikan, atau qadaan itu lawan daripada tunai, terhutangkan diri kewajiban. Nah, itu barangkali secara gambaran umum tentang qadaan salat tadi. Nah, gimana? Yang kedua tadi ada pertanyaan dari tentang hukum mengupahakan sholat. Ini kebiasaan ya, salat wajib itu fardu ain, jadi setiap muslim melaksanakan tepat pada waktunya. Tapi gini, tapi bagi mereka yang mukallaf tadi kan, muslim balik berakal dan seterusnya. Tapi ada fakta di masyarakat ketika orang sholat, misalnya orang itu uzur dalam pengertian sakit ke rumah sakit, terus dimasuk ke ruang hijau. Nah, ruang hijau kan tidak ada kesadaran dia kan, tidak bisa melakukan
Isya misalnya kan, sampai 10 hari misalnya di rumah itu tidak bisa dilaksanakan sholat tadi. Nah ketika tidak dilaksanakan maka orang tersebut si orang tersebut si pulang atau si pulana yang masuk rumah sakit masuk di rumah itu tidak bisa melaksanakan sholat karena hilang kesadarannya. Tetapi ini kodean tetap dijalankan, bukan diupahkan. Jadi ketika si pulan atau yang sudah sakit masuk rumah sakit tadi, si sakit tadi di provinsi kan tidak kesadaran dan memang ada keringanan rukhsah dalam sholat. Di kada kawa begitu. Pada duduk kada kawa berbaring. Ada kawa berbaring misalnya. Ada kawa juga dengan mengedipkan mata. Nah, atau gerakan dulu, gerakan tertentu saat berbaring. Yang ketiga, berikutnya tidak bisa juga melaksanakan salat fardu, salat wajib, maka dengan kedipan mata. Itu pun tidak dianggap salat, tetapi dia hormati waktu salat. Hormati waktu salat. Dia pasang niat ketika dia sakit, ketika aku sehat, akan mengqadha salatku untuk dirinya sendiri. Nah, tapi tidak bisa ini dianggap hutang si sakit ini, misalnya karena dia sudah niat ya, maka itu niat itu di awal ya. Ketika kita akan terjadi sesuatu apapun kita berniat ya bisa salat berapa 10 hari kali 5 berarti 50 rakaat kan, 50 waktu untuk dilaksanakan salat. Nah, inilah yang harus dilakukan juga membayar hutang salat oleh si yang bersangkutan. Nah, bagaimana kalau yang bersangkutan ini misalnya meninggal dunia? Ini kan ramai kan? Bagaimana nih salat fardu wajib? Maka dengan kedipan mata. Itu pun tidak dianggap salat, tetapi dia hormati waktu salat. Hormati waktu salat. Dia pasang niat ketika dia sakit, ketika aku sehat akan mengqadha salatku untuk dirinya sendiri. Nah, tapi tidak bisa ini dianggap hutang si sakit ini, misalnya karena dia sudah niat ya, maka itu niat itu di awal ya. Ketika kita akan terjadi sesuatu apapun kita berniat ya bisa salat berapa 10 hari kali 5 berarti 50 rakaat kan, 50 waktu untuk dilaksanakan salat. Nah, inilah yang harus dilakukan juga membayar hutang salat oleh si yang bersangkutan. Nah, bagaimana kalau yang bersangkutan ini misalnya meninggal dunia? Ini kan ramai kan? Bagaimana meninggal dunia? Maka ketika dia meninggal dunia terputuslah amal dia. Tidak ada sangkutan pautnya dengan perkara mengupahakan. Bisa sih anak mesti mengupahakan sholat. Tidak. Nah, tidak seperti itu. Nah, barangkali yang dimaksud dengan hukum mengupahakan sholat itu biasa kita di kampung namanya sholat hadiah. Iya, sholat hadiah itu sifatnya dinda, itu sifatnya sholat sunnah. Kalau sholat sunnah beda jalan di kampung tertentu enggak kan? Kalau kita bukan kipayah ya, kalau kipayah itu khusus ya. Nah, iya benar ya masalah. Apakah bisa dimaksud mengupahakan sholat itu kayak orang sholat kipayah? Bukan. Beda kan antara sholat fardu wajib dengan sholat sunnah. Nah, kalau sholat fardu kifayah ya loh, itu secara fikih tidak ada anjuran untuk, maaf ya, kita biasanya sholat kifayah kan misalnya harus 4 sab ya, sebelah orang disediakan amplop ya kan. Nah, untuk mengganti pengalir datang kepada orang yang sholat kifayah jenazah tadi. Salat jenazah maksudnya dia bukan salat kifayah. Nah, salat jenazah lalu ditunaikan, apakah itu dianggap upahan? Tidak. Lagi tidak, karena dalam amal itu tidak bisa diukur dengan dengan sesuatu nilai materi. Kan Allah sendiri kan, amal itu kan diterima oleh Allah karena 2 hal. Yang pertama dia sesuai tuntunan syariat,
Nah, pengertian ikhlas lillahi ta'ala atau liman lillahi ta'ala itu diberikan Allah kepada orang yang mengamalkannya. Siapa yang mengamalkannya? Orang yang tidak dengan tanda kutip ya, amplop kipayah tadi. Nah, bukan. Nah, itu hanya tradisi, Dek. Tradisi. Nah, kalau namanya tradisi itu jadi budaya. Kalau budaya, kalau kita yakin dengan hukum agama, maka hukum budaya itu tidak bisa ditarik-tarik. Apakah menjadi sunnah, apakah jadi, apalagi jadi wajib. Apakah bisa ini dianggap mubah, deh? Kalau dalil menunjukkan itu adalah perkaranya adalah sifatnya mubah. Jadi namanya adat itu adalah hal yang biasa. Apakah dilarang dalam agama? Juga tidak. Nah, dalam tuntunan fikih ya sah-sah saja kan orang yang seperti ini. Tetapi dalam tuntunan tuntunan syariat sebelum tuntunan hadis itu tidak ada aturan sepertinya makan kopi untuk kifayah pakai amplop ya. Ada juga saja orang yang sholatnya bisa sudah sekian tahun meninggal dunia kan. Kita datang kepada mu'alim dulu minta kemudian sembahyang hadiah ya kan, sembahyang hadiah kepada si Fulan bin Fulanah si Fulan atau bin Fulan atau si Fulanah binti Fulan misalnya. Nah, ketika itu disampaikan ini, nah itu salat sunahan. Jadi salat wajib itu tidak bisa dilupakan ya, karena terputusnya amal untuk si yang bersangkutan. Barang ada tapi kan faktanya Pak, dalam ibadah haji kan boleh badan, boleh kan? Banyak orang yang meninggal tadi dikatakan haji orang itu maksud ibadah haji, bukan perkara sholat. Nah, sholat itu adalah kewajiban ain, fardu ain. Ain itu adalah diri sendiri, kewajiban untuk diri sendiri. Nah, kalau kepada untuk disediakan dia ditinggalkan kodaan, maka itu kita sebagai kaum muslimin selalu sepanjang hidup kita pasti ingat dong. Coba diingat-ingat ya, saat balik misalnya Adinda Nanda misalnya saat balik umur berapa boleh ingatnya misalnya umur 13 tahun misal, ini umur berapa sekarang? 20, berarti 13 sampai ke 20 berarti 7 tahun. Ada enggak kira-kira di Nanda tuh pernah enggak sholat? Pernah. Nah, pernah. Ingat enggak sholat apa yang tidak pernah? Subuh. Nah, subuh misalnya. Nah, itu wajib diqada. Wajib diqada oleh dia Nanda. Bukan dibiarin gitu aja. Qada. Caranya bagaimana? Saat subuh, udah selesai salat subuh, salat lagi 2 rakaat. Nah, niatnya sama. Salat pada subuh rakaat ini mustaqbilal kiblati qadaan. Qadaan ya, beda adaan. Kalau adaan itu tunai karena Allah, tapi qadaan nah bisa tertinggal seperti itu. Itu wajib dibayari. Karena itu akan menuntut salat itu akan menuntut kita di akhirat kelak. Nah, jadi itu barangkali pendapat ulun kalau saat akhirat pendapat ulun maaf ini barangkali tidak bisa disesuaikan di dalam itu di Nanda yang bisa bermanfaat. Terima kasih banyak untuk Bapak Untung. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti dan bermanfaat sama teman-teman. Amin. Oke, amin. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum